Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Melarikan diri untuk kehidupan seseorang. Reaksi Xiao yang cepat dan reaksi yang lain juga cukup cepat. Tepat ketika Xiao yang berbalik dan pergi, Song Qing dan yang lainnya juga segera melarikan diri dari medan pertempuran. Setelah itu, mereka menggunakan semua kekuatan mereka untuk bergegas secara eksplosif ke hutan. Suos! Cao Ying berada di depan semua orang yang melarikan diri. Selain itu, dia adalah orang pertama yang melarikan diri saat penghalang spasial pecah. Namun, beberapa saat setelah dia berteriak, sesosok tubuh melintas dari belakangnya. Dalam sekejap mata, sosok itu telah menyusulnya. Matanya yang cantik menyapu untuk melihat siapa itu. Siapa lagi sosok ini selain Xiao Yan? Mereka yang melarikan diri bukanlah orang bodoh. Mereka tidak lari ke arah yang sama. Sebaliknya, mata mereka saling memandang sebelum mereka mulai bergegas ke segala arah. Dalam beberapa kilatan, mereka telah melarikan diri ke hutan yang luas. Chase, jangan biarkan mereka pergi. Pria berpakaian hitam itu terkejut karena penghalang spasial telah dihancurkan dengan cepat oleh Cao Ying. Dia buru-buru pulih dan berteriak dengan suara keras. Dimengerti. Lusin Plus pria berpakaian hitam buru-buru mengakui setelah mendengar perintah pria berpakaian hitam itu. Setelah itu, mereka mulai menyebar secara tertib, mengejar individu yang melarikan diri saat mereka melakukannya. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa berjuang. Mata dingin pria berpakaian hitam itu tertuju ke arah menghilangnya Xiao Yan dan Cao Ying. Dia segera tertawa dingin saat tubuhnya bergetar. Ruang di sekitarnya perlahan bergoyang dan tubuhnya menghilang dengan cara yang aneh. Dua sosok bergegas pergi seperti monyet lincah di dalam hutan hijau yang subur ini. Kecepatan keduanya secepat kilat. Tubuh mereka berkelebat di antara hutan dan menghilang. Ci! Dua orang bergegas keluar tanpa menoleh. Tiba-tiba riak muncul dari pepohonan di samping mereka. Sesosok segera muncul dari dalam. Kemunculan tiba-tiba sosok ini mengejutkan Xiao Yan dan Cao Ying. Tatapan mereka buru-buru menyapu dan menemukan bahwa itu adalah Song Qing. Joy melintas di wajah Song Qing ketika dia melihat mereka berdua. Kakinya melangkah di udara kosong saat dia bergegas dan berkata, "Cepat pergi, ada beberapa orang berpakaian hitam menghalangi arah itu." Dia tahu bahwa kata-kata ini tidak berguna setelah mengucapkannya karena Xiao Yan dan Cao Ying tidak mengurangi kecepatan mereka sedikitpun. Sebaliknya, tubuh mereka berkedip dan kecepatan mereka meningkat secara signifikan. Wajah Song Qing berkedut saat melihat ini. Namun, dia tidak punya waktu untuk mengatakan apa-apa lagi saat ini. Dia melepaskan kecepatannya hingga maksimum dan buru-buru mengikutinya. Mereka bertiga dengan liar melarikan diri di lautan pepohonan. Target mereka adalah puncak gunung. Jika mereka ingin melepaskan Douzun yang berpakaian hitam, mereka harus menarik sesuatu yang dia takuti. Satu-satunya yang bisa melawan Douzun yang berpakaian hitam ini kemungkinan besar adalah binatang terkuat di atasnya. Ketiga sosok itu bergegas melewati hutan seperti angin kencang, menyebabkan daun-daun layu di tanah menari. Ekspresi Xiao Yan serius. Cahaya perak cerah terus-menerus muncul. Sosoknya yang berkedip terkadang meninggalkan beberapa bayangan di udara yang perlahan akan menyebar. Berderak! Kaki Xiao Yan baru saja mendarat di pohon besar saat dia menekuk lututnya. Dia baru saja akan meminjam kekuatan untuk menembak ke depan secara eksplosif ketika ekspresinya tiba-tiba berubah.
Kakinya melengkung membentuk lengkungan aneh dan tubuhnya malah melesat ke belakang. Bang! Segera setelah sosok Xiao Yan mundur, ruang yang tidak jauh dari tempat kakinya mendarat tiba-tiba terdistorsi. Sosok hitam segera muncul di depan mereka bertiga entah dari mana. Mata dinginnya menyebabkan hati kelompok Xiao Yan tenggelam. Kecepatanmu cukup cepat. Sayangnya, itu masih belum cukup untuk melepaskan diri yang mulia ini. Pria berpakaian hitam itu muncul dan melirik Xiao Yan trio sebelum tertawa. Kilatan dingin melintas di mata Xiao Yan saat melihat ini. Orang ini memang merepotkan untuk dihadapi. Jangan buang waktu untuk diri yang mulia ini. Pria berpakaian hitam itu tampaknya secara bertahap kehilangan kesabarannya. Matanya tiba-tiba menjadi gelap dan dingin. Dia meringkuk tangannya dan lapisan kristal biru tua melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah itu membentuk cakar tangan kristal energi. Cakar itu baru saja terbentuk ketika pria berpakaian hitam itu melambaikan lengan bajunya. Cakar kristal menghilang entah kemana. Hati-hati! Hati Xiao Yan bergetar saat melihat cakar kristal menghilang, jadi dia buru-buru meneriakkan peringatan. Setelah bertukar pukulan dengan pria berpakaian hitam ini sebelumnya, Xiao Yan menyadari betapa menakutkannya lapisan kristal biru tua itu. Trio Xiao Yan telah berpisah menjadi 3 arah setelah teriakan itu terdengar. Mereka mundur dengan kecepatan seperti kilat pada saat bersamaan. Ruang di depan Cao Ying tiba-tiba membentuk riak yang intens sementara mereka bertiga mundur. Segera, cakar kristal itu dengan paksa menembus ruang dan menangkapnya dengan cara yang kejam. Dari kelihatannya, Dou Zun berpakaian hitam itu berencana menyerang Cao Ying lebih dulu. Ketika cakar tangannya mencengkeram, Cao Ying sedikit terkejut saat mengetahui bahwa ruang di sekitarnya telah dipadatkan dengan paksa. Sosoknya tidak lagi bisa bergerak di bawah ruang yang mengeras ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyaksikan binatang kristal besar itu mengulurkan tangan. Xiao Yan dan Song Qing juga merasakan Cao Ying tiba-tiba turun ke situasi berbahaya. Ekspresi mereka berubah. Mata Song Qing itu sedikit berkedip. Sesaat kemudian, dia menggertakkan giginya dengan kasar saat kakinya menginjak cabang pohon. Tubuhnya lari ke hutan dengan kecepatan seperti kilat dan menghilang dalam sekejap mata. Xiao Yan mengerutkan alisnya saat melihat Song Qing meninggalkan Cao Ying untuk melarikan diri sendirian. Dia menatap Cao Ying, yang menahan sakitnya sambil mengatupkan gigi peraknya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mendesah pelan. Song Qing mungkin bisa melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu, tapi dia, Xiao Yan, benar-benar tidak bisa. Setelah menghela nafas lagi, Xiao Yan menjentikkan jarinya. Sosok berwarna perak bergegas keluar dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, ia dengan cepat muncul di depan Cao Ying, menggunakan tubuhnya untuk memblokirnya. Retak! Boneka iblis bumi baru saja muncul ketika tangan kristal energi itu dengan keras meraihnya. Seseorang hanya bisa melihat tubuhnya yang sangat kuat dengan segera membentuk banyak garis retakan. Bahkan ada suara daging yang dalam dan dalam meledak. Pergilah! Xiao Yan segera berteriak keras setelah menggunakan boneka iblis bumi untuk membantu Cao Ying memblokir serangan itu. Bantuan yang tiba-tiba ini mengejutkan Cao Ying. Matanya yang cantik segera menatap Xiao Yan secara mendalam. Bibir merahnya melebar dengan lembut. Sedikit suara dikirim ke telinga Xiao Yan, terima kasih. Cao Ying juga mengerti situasi seperti apa setelah kata-kata itu terdengar. Dia tidak tinggal lama. Tubuhnya yang halus bergerak, dan dia dengan cepat berlari ke dalam hutan. Xiao Yan memberi isyarat dengan tangannya setelah Cao Ying berbalik dan bergegas ke hutan. Dia buru-buru menarik boneka iblis bumi, yang hampir berubah menjadi potongan, kembali ke cincin penyimpanannya.
cahaya perak berkedip di bawah kakinya. Setelah itu, dia melepaskan gerakan 3.000 petir ke batasnya. Dia ditemani oleh serangkaian bayangan saat dia bergegas ke hutan lebat ke arah lain. Ekspresi Do Zun yang berpakaian hitam akhirnya berubah menjadi gelap ketika dia melihat serangannya sekali lagi tanpa hasil. Mata dinginnya menyapu ke arah di mana ketiga orang itu melarikan diri. Mereka segera berhenti di tempat Xiao Yan pergi. Karena Anda suka menyelamatkan orang lain, diri yang mulia ini akan melihat siapa yang akan datang untuk menyelamatkan Anda kali ini. Suara padat keluar dari mulut Do Zun yang berpakaian hitam itu. Setelah itu, tubuhnya bergetar, dan dia sekali lagi menghilang dengan cara yang aneh. Dari kelihatannya, intervensi Xiao Yan benar-benar membuatnya marah. Sosok Xiao Yan bergegas melalui hutan dengan cara seperti kilat. Ekspresinya saat ini gelap dan serius. Meskipun tidak ada sosok Do Zun berpakaian hitam di belakangnya, samar-samar dia bisa merasakan bahwa dia sedang dikunci oleh orang itu. Jelas, orang itu telah memilih Xiao Yan di antara ketiganya. Bajingan. Jika kamu benar-benar memaksaku sejauh itu, aku akan membiarkanmu membayar harga yang sangat mahal bahkan jika aku harus berusaha sekuat tenaga sampai terluka parah. Sosok Xiao Yan terus menyerang dengan liar dari kejauhan, tapi perasaan terkunci itu tidak melemah. Sebaliknya, itu menjadi lebih intens. Segera, kilatan tajam melintas di mata Xiao Yan. Meskipun pihak lain adalah seorang elit Do Zun, tidak mungkin baginya untuk menggigit tulang keras Xiao Yan jika Do Zun ini tidak memiliki gigi yang bagus. Setelah pikiran ini melintas di hati Xiao Yan, kecepatannya meningkat. Pada akhirnya, Xiao Yan hanya bisa melihat garis hitam buram yang menerobos udara hutan. Namun, dia tidak dapat melihat semua itu saat melewati dengan liar. Kaki Xiao Yan menginjak udara kosong. Dia melihat melalui celah di hutan saat dia melihat ke puncak gunung yang mendekat. Ci! Mata Xiao Yan tiba-tiba menyusut segera setelah desahan dilepaskan di dalam hatinya. Kakinya menginjak udara kosong, dan tubuhnya dengan paksa dihentikan. Matanya dipenuhi dengan kegelapan yang dalam saat dia melihat ke cabang pohon yang tidak jauh darinya. Sosok manusia berpakaian hitam duduk dengan kaki bersilang di tempat itu. Terlepas dari seberapa cerdas mangsa, ia tidak akan bisa lepas dari tangan pemburu. Do Zun berpakaian hitam mengangkat matanya. Tatapannya melirik Xiao Yan dengan acuh tak acuh saat dia dengan ganas tertawa. Xiao Yan, diri mulia ini ingin melihat apakah akan ada orang yang muncul dan menyelamatkan Anda kali ini. Aku pasti akan mengambil api surgawi MU. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di hati Xiao Yan ketika dia mendengar kata-kata ini. Matanya menyapu Do Zun yang berpakaian hitam. Ada sedikit perubahan dalam ekspresinya saat dia berseru, kamu MU Gutua. Do Zun berpakaian hitam sedikit terkejut saat mendengar ini. Setelah itu, senyum buas di wajahnya menjadi lebih menonjol. Dia bertanya, tidak bisakah kamu mengenali saya? Hati Xiao Yan tanpa sadar tenggelam ketika dia mendengar kata-kata Do Zun berpakaian hitam tidak menyangkal apapun. Orang ini memang Old Mug. Dia memiliki kemampuan untuk menipu 3 kepala raksasa menara pil dan memasuki pil realm. Ini juga bagus karena Anda telah mengenali saya. Anda setidaknya bisa mati karena tahu mengapa. Tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya, kami berdua memiliki beberapa hubungan. Jika kami benar-benar mendiskusikannya, Anda bahkan mungkin harus memanggil paman guru mandiri yang terhormat ini. Old Mug tertawa dengan sikap yang kelam dan dingin. Tel, guru paman junior dari seorang guru yang memiliki guru yang sama dengan gurunya. Saya tidak begitu diberkati.
Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat mendengar ini. Old Mu Gu tertawa dan tidak keberatan. Matanya agak panas saat dia menatap Xiao Yan. Kali ini, diri yang mulia ini tidak akan menahan diri. Pertama-tama aku akan membunuhmu dan mengambil jiwamu. Diri mulia ini memiliki metodenya sendiri untuk membuat Anda mengungkapkan mantra api. Setelah tertawa dengan sikap dingin dan padat, Old Mu Gu mengepalkan tangannya. Cakar besar itu, yang terbentuk dari energi biru tua, sekali lagi muncul di hadapannya. Dia melambaikan lengan bajunya dan cakar besar itu menghilang dengan cara yang aneh. Ekspresi Xiao Yan juga berubah saat melihat cakar besar itu menghilang. Setelah pertukaran tadi, dia sudah mengerti bahwa benda ini bisa menembus ruang angkasa itu sendiri. Itu sulit dipahami, membuat sulit bagi seseorang untuk bertahan melawannya. Xiao Yan tidak salah. Ruang di depannya menjadi terdistorsi sementara Xiao Yan berkonsentrasi. Cakar kristal yang sangat besar bergegas keluar dan meraihnya. Momentum cakar besar itu sangat mengejutkan. Xiao Yan juga mengerti betapa menakutkannya hal ini. Bahkan boneka iblis bumi hampir lumpuh saat cakar meraihnya. Dengan kekuatan tubuhnya, kemungkinan dia akan meledak menjadi tumpukan daging berdarah hanya dengan sejumput. Namun, untungnya dia sudah siap. Saat cakar besar itu muncul, cahaya perak di bawah kaki Xiao Yan menyala sebelum cakar itu bahkan bisa mengunci dirinya. Dalam sekejap, dia muncul di tanah kosong sekitar beberapa puluh meter jauhnya. HMPH! Old Mu Gu dengan dingin tertawa saat melihat reaksi cepat Xiao Yan. Tawanya baru saja terdengar saat Xiao Yan terpesona. Tangan kristal besar, diisi dengan tekanan spiritual yang tidak biasa, sekali lagi muncul dengan cara yang aneh. Setelah itu, tangan itu meraih dengan kecepatan seperti kilat. Ruang sekitarnya sekali lagi mengeras. Pemadatan ruang sekitarnya menyebabkan ekspresi Xiao Yan berubah. Tangan kristal besar ini benar-benar terlalu merepotkan untuk ditangani. Sangat sulit bahkan untuk menghindarinya. Seorang elit Duzun memang luar biasa. Xiao Yan tiba-tiba mengatupkan giginya saat banyak pikiran melintas di hatinya. Matanya tidak berkedip saat dia menatap cakar besar yang datang dengan keras mencengkeramnya. Qi di dalam tubuhnya mulai bermanuver saat ini. Saat ini dia benar-benar perlu terlibat dalam pertempuran terakhir habis-habisan. Cakar besar itu menyala. Itu terbuka dan seperti cakar hantu saat mencubit kepala Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan telah menjadi sangat serius saat dia melihat cakar besar itu tumbuh lebih besar di matanya. Segel tangannya berubah saat dia melakukannya. Skyfiretri Mysterious Chai, perubahan pertama. Skyfiretri Mysterious Chai, perubahan kedua. Dua tangisan terdengar satu demi satu di dalam hati Xiao Yan, menyebabkan Qi di dalam tubuhnya tiba-tiba melonjak. Ruang padat di sekitarnya juga menjadi jauh lebih santai. Skyfiretri Mysterious Chai, perubahan ketiga. Mata setan Xiao Yan menatap Old Mu Gu dengan senyum garang di wajahnya. Dia menghirup udara dalam-dalam. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah sekali lagi saat dia bersiap untuk menggunakan semua kekuatannya. Sama seperti segel tangan Xiao Yan terbentuk, ruang di depannya berubah secara aneh. Segera, sesosok yang kuat keluar dari ruang yang terdistorsi dan berdiri di depan Xiao Yan seperti menara logam. Nafas yang luas dan tenang tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh yang kuat seperti badai yang menyapu saat muncul. Perasaan semacam ini seolah-olah yang ada di depan bukanlah seseorang, melainkan gunung yang menopang langit. Hehe, membunuh secara terbuka di wilayahku. Anda benar-benar tidak memberi saya wajah apapun, bukan? Sosok itu baru saja muncul ketika dia tertawa kasar di depan mata Xiao Yan yang tertegun.
Setelah itu, sosok itu mengepalkan kelima jarinya dengan erat. Pukulan tanpa gerakan yang bagus tiba-tiba terlempar, dan itu bertabrakan dengan cakar besar. Bang! Keduanya bertabrakan. Cakar besar seperti kristal, yang memiliki kekuatan luar biasa besar, telah dipaksa mundur lebih dari selusin meter. Setelah itu, ia terbang di udara dan secara samar-samar mengungkapkan beberapa retakan. Siapa yang datang? Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan Old Enugu berteriak dengan marah setelah dikejutkan. Pria kuat itu belum mengatakan apa-apa setelah tangisan Enugu tua terdengar saat tawa yang memikat tiba-tiba bergema di atas hutan. Orang tua, aku tidak akan peduli jika kamu mengejar yang lain. Namun, kamu tidak bisa membunuh Xiaoyan. Ziyan. Xiaoyan, yang dalam keadaan tertegun, langsung lebih terkejut saat mendengar suara yang dikenalnya ini. Zhou dengan cepat melonjak ke matanya. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.